Katanya ikut salaf. Salaf yang mana? Salaf soleh atau salaf salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun teman-teman berada, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala usahanya, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman, saya akan mereaksi sebuah ceramah dari Ustadz, ya, lagi-lagi dari Ustadz Al-Nof Dinar LCMA, yang membuat framing bahwa yang mengaku-ngaku salafi mengikuti sahabat itu tidaklah benar-benar mengikuti sahabat, atau tidak benar-benar mengikuti salaf karena beberapa hal. Yang pertama, gini, dia membuat pengandaian mengapa para salafi itu tidak mengadakan maulid Nabi. Nah, andaikan, kan jawabannya seperti ini nih. Kenapa maulid itu tidak dilakukan oleh salafi? Karena dalilnya begini, karena tidak dibuat oleh sahabat, tidak dibuat oleh para salaf. Nah, beliau membuat sebuah framing yang mengatakan andai dibuat sahabat pun, dibuat salaf pun, maka Wahabi tidak akan mengikutinya karena tidak sesuai dengan selera mereka, tidak sesuai dengan cara pandang mereka, begitu teman-teman. Kemudian dihubungkan kepada beberapa masalah ibadah, ya, atau beberapa masalah yang dikaitkan dengan sunnah-sunnah sahabat, seperti berapa sih rakaat tarawih yang dilakukan oleh sahabat Umar. Ya, di zaman sahabat Umar itu katanya ijma bahwa sahabat Umar melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat. Ada dibuat sekarang? Tidak ada kan? Apa yang dibuat sekarang? 11. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah azan Jumat 2 kali. Ada dibuat sekarang? Itu kan sunnahnya dari Utsman bin Affan, sedangkan di Madinah dan Mekah aja masih dibuat. Yang kedua, membaca surat akhir surat Al-Baqarah di atas pusara orang yang meninggal. Ini katanya sunnahnya Abdullah bin Umar. Kemudian membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sakarat maut, ataupun membaca surat Yasin kepada orang yang meninggal. Itu kan juga katanya sunnah atau dilakukan oleh para sahabat, tapi Wahabi tidak melakukannya. Kemudian mengeraskan bacaan zikir setelah salat, dijaharkan zikir bersama. Ini ada keterangan dari Ibn Abbas. Katanya setelah dia mengetahui orang selesai salat fardu itu dari kerasnya bacaan zikir mereka. Untuk selengkapnya mari kita lihatlah videonya berikut ini, ya, sambil ngopi lah biar enggak apa terlalu tegang. Betul. Sering orang berdalil atau orang yang tak mau maulid Nabi berargumen, maulid Nabi ini tak dibuat oleh Nabi, tak dibuat oleh sahabat, tak dibuat oleh tabi'in, ulama dahulu. Sehingga kalaulah perbuatan maulid Nabi itu baik, pasti mereka akan buat. Tapi kenapa mereka tak buat? Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, cara menjawabnya gampang. Andai pun sahabat membuat, belum tentu mereka akan menjawab sekarang. Andai pun sahabat buat, para ulama salaf buat, belum tentu mereka buat. Kenapa? Tak sesuai selera mereka, tak sesuai dengan cara pandang mereka. Kalau kita lihat fakta sejarah, banyak sekali perbuatan sahabat ulama salaf dulu mereka tak mau buat. Contoh, kalau kita lihat fakta sejarah, banyak sekali perbuatan sahabat ulama salaf dulu mereka tak mau buat. Contoh, berapa rakaat orang Wahabi salat tarawih?
11.40. Di masa Umar bin Khattab, berapa rakaat salat tarawih? Semua sahabat setuju. Sehingga ijma' sahabat. Ulama mazhab tarawih 20 rakaat. Betul. Kalau memang kita ini mengikut ulama salaf, membuat apa yang dilakukan salaf, tarawih yang 20 kenapa tak dibuat? Yang benar dalam sholat tarawih tidak ada jumlah rakaat tertentu. Kalau ingin menjalankan sunnah adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan panjang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lebih daripada itu tidak mengapa. Yang penting disepakati oleh jamaah, kemudian mereka sholat tarawih. Berusaha cari imam yang enak, yang kalau kita keluar dari masjid tersebut kita merasa tambah iman. Jangan kita sholat yang cepat-cepat. Ada orang mengejar jumlah rakaat tapi cepat-cepat jangan. Kita ingin sholat mau 11, mau 20, yang penting kita nyaman. Setelah sholat kita merasa tambah iman. Karena sebagian orang mencari sholat yang paling cepat. Saya ingin sholat di sana. Kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas. Masya Allah. 1, 2. Dulu Sayyidina Utsman bin Affan buat azan buat PMI ketika sholat Jumat. Betul. Sampai sekarang di Makkah, Madinah masih azan buat PMI ketika Jumat. Di mana sekarang? Mana? Di sini ada azan 2 kali. Orang Wahabi? Utsman berijtihad untuk membuat adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama di salat di hari Jumat dikumandangkan sebelum masuk waktu salat. Yang masuk waktu salatnya pas adzan keberapa? Kedua, ya. Sehingga dikumandangkan di pasar-pasar, agar orang-orang yang bekerja di pasar bersiap-siap. Karena kalau mereka tidak seperti kita dahulu, ya. Mereka tidak punya jam. Mereka saking sibuknya mungkin tidak perhatikan pergerakan matahari, kapan masuk waktu Jumat mereka tidak perhatikan, sehingga kalau tiba-tiba dikumandangkan azan mereka terburu-buru sehingga khawatirnya tatkala menuju masjid terlambat, belum sempat mandi. Dan ini pernah dialami oleh Utsman. Utsman dia sendiri pernah terlambat datang ke masjid, ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu yang berkhutbah, Utsman terlambat. Bisa jadi Utsman membuat azan pertama dan azan kedua ini agar orang-orang tidak terlambat sebagaimana dia pernah terlambat. Dan ini ijtihad Utsman. Ijtihad Utsman ini disepakati oleh seluruh para sahabat, maka menjadi sunnah, azan pertama, azan kedua tatkala hari Jumat. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, terutama sunnah yang diijtihadkan oleh Umar. Ya, Nabi mengatakan dua, sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berarti berbeda dengan sunnah Nabi, paham? Saya ulangi, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berarti mereka punya sunnah-sunnah yang Nabi tidak kerjakan. Sunnah yang baru, ijtihad mereka melihat situasi dan kondisi. Tatkala Utsman berijtihad membuat azan pertama, azan kedua yang Nabi belum pernah melakukannya, disepakati oleh para sahabat, tidak seorang sahabat pun yang protes. Maka ini merupakan ijma'. Kenapa Nabi tidak mengumandangkan azan pertama dan kedua? Karena zaman Nabi sahabat masih sedikit. Orang-orang tidak begitu banyak, kesibukan masih sedikit. Setelah itu Abu Bakar, kemudian Umar, puluhan tahun berikutnya. Kemudian Utsman, di zaman Utsman ya baru kemudian diadakan azan pertama, azan kedua, karena masyarakat sudah banyak dan pasar mulai besar ke sana sini, orang mulai sibuk dengan dunia dan macam-macam, maka perlu diingatkan. Dan oleh karenanya di Al-Haramain ya, di Mekah dan Madinah masih tetap menjalankan sunnah ini. Mereka mengumandangkan azan pertama, azan kedua, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Azan pertama, azan kedua bedanya setengah jam. Karena fungsi azan pertama adalah untuk mengingatkan para pedagang bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu salat. Makanya kalau azan terlalu dekat 5 menit kurang manfaat waktunya, kurang manfaat fungsi azan pertama. Azan pertama itu berfungsi kalau jaraknya berapa? Kira-kira setengah jam. Oke lah 15 menit, tidak ada masalah.
Yang penting begitu mereka mendengar azan pertama, mereka siap-siap. Waktunya tutup toko, waktunya pulang, waktunya mandi, waktunya beres-beres, waktunya pergi ke masjid. Ya. Dan tidak boleh dikatakan bahwasanya azan pertama adalah bid'ah, enggak boleh. Tidak boleh. Ini pendapat yang keliru. Siapapun yang mengucapkannya pendapat yang keliru. Meskipun diucapkan oleh sebagian ulama, ini keliru. Kenapa? Karena ini ijtihadnya Utsman dan ijma' para sahabat, dan Nabi nyuruh kita ikuti apa? Utsman radhiyallahu anhu, ya. Maka ini adalah sunnah yang barang siapa yang ingin mengerjakannya silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Yang enggak juga enggak apa-apa, ya. Tapi kalau dikerjakan, oke. Setengah jam sebelum azan Jumat dikumandangkan azan. Contoh ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kata Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Umar kepada anaknya, dengan ekor lain, jangan langsung pergi. Bacakan di atas pusaraku akhir surah Al-Baqarah. Dulu ada sejenak semua orang menyembelih unta, lalu dibagikan dagingnya, sekira waktu ini betul untuk itu, duduk sejenak di atas pusaraku, bacakan akhir surah Al-Baqarah. Ada orang Wahabi bacakan Quran di atas kubur tu. Riwayat yang cerita riwayat Amr bin As yang baca dengan kadar disembelih unta, dan yang tu bukan asal baca Quran dah kubur. Baca Quran selepas daripada ditanam jenazah tu, dia kata dengan kadar dibaca Quran banyak tu, dengan kadar itu dibaca Quran. Orang Melayu bila sebut baca Quran dah kubur ni, dia buat majlis baca Quran dah kubur. Oh, tak pergi mana 2-3 hari tu. Itu yang mereka maksudkan. Secara umumnya jika ada orang baca Al-Quran di atas kubur, dia baca Quran, misalnya dia pergi ziarah tu dia baca Quran, ulama khilaf dalam hal ini. Di kalangan para ulama mereka membid'ahkannya. Ramai ulama yang membid'ahkannya kerana mereka kata semua riwayat-riwayat ini tidak menyokong antara satu sama. Di kalangan ulama termasuk yang disebut di dalam Al-Mughni Ibn Qudamah dan seumpamanya, yang kata la ba'sa bihi, tak mengapalah jika bukanlah dia jadikan satu ibadat khusus dia duk pergi baca tu, cuma dia pergi situ lepas jenazah tu, kerana ada Amr bin As tu, lepas jenazah dia baca, tak apa, tidak menjadi masalah kata mereka. Tapi membuat satu keadaan lepas mati 3 hari duk tunggu atas kubur duk baca, ini tidak dilakukan. Ini tidak ada contoh daripada hadis Nabi. Semua hak depa bagi tahu ada baca atas kubur itu, mereka baca ketika mereka menanam jenazah, kemudian mereka membaca ayat Quran seperti riwayat At-Tabarani dan seumpamanya. Sebahagian besar juga para ulama mendhaifkan riwayat-riwayat ini. Jadi kalau orang masa tu dia pun pergi baca, misal katalah dia baca qul huwallahu sendiri, dia bacalah. Tapi buat majlis baca tahlil atas kubur, ini tak ada. Ketika orang akan meninggal, dibacakan Yasin. Orang sakaratul maut dibacakan Yasin. Ada enggak orang Wahabi yang melakukan itu? Itu riwayat ceritakan Safwan, diceritakan dari Safwan, hadatsan al-masyikha annahum hadaru inda Ghudab bin Harith al-Thumali hina ishtadda shawquhu faqala hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Adakah seseorang antara kalian mau membacakan Yasin ketika ada orang yang akan meninggal? Qala faqaraha Salih bin Shurah As-Sukuni falamma balagha 40 minha qubid. Ketika dibacakan Yasin kali ke-40, meninggal yang dibaca, orang yang akan meninggal tadi. Maka hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini perbuatan salaf seperti ini. Ada orang buat macam tu. Apakah disyariatkan membaca surah Yasin jika ada orang yang meninggal sakaratul maut seperti kebiasaan orang-orang? Syariatnya kalau ada yang mau meninggal itu ditalkin dengan la ilaha illallah. Itu perintah Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang meninggal di antara kalian, akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Adapun mengkhususkan membaca surah Yasin, itu ada hadits memang ya, tapi haditsnya lemah. Sahabat Allah bin Abbas cerita, dulu katanya inna raf'al sawti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maqubat
kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibn Abbas kuntu a'lamu idza sarafu bidhalika idza sami'tuhu. Dalam hadis riwayat Bukhari kata Ibn Abbas, mengereskan bacaan zikir setelah solat itu dibuat di masa Nabi. Aku tahu orang selesai solat dahulu kalau mendengar bacaan zikir mereka keras setelah solat. Sekarang justru doa dengan jahar, doa bersama-sama dianggap bid'ah. Paham maksud saya? Ini dibuat oleh salaf. Cerita sahabat Abdullah bin Abbas di masa Nabi hidup. Waktu itu bersama Nabi, bukan lagi di belakang Nabi atau setelah Nabi meninggal, di masa Nabi hidup. Bahwasanya mereka tahu orang selesai sholat itu dari suara zikir. Jadi orang berzikir terdengar suaranya, tapi Nabi SAW tidak memimpin zikir. Subhanallah, bahkan itu termasuk sunnah. Kita berzikir mengangkat suara untuk mendengarkan ke telinga kita tanpa mengganggu yang lain. Bukan sepi, ada suara. Di masa Rasulullah SAW mereka mengetahui selesai sholat dari suara takbir ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berzikir diangkat suara tanpa dipimpin oleh imamnya. Tidak, Rasulullah SAW tidak memimpin para sahabatnya berzikir, tapi beliau berzikir dan para sahabatnya mendengar. Kenapa? Sebagaimana tadi disebutkan, kadang-kala ada zikirnya yang cepat, ada yang zikirnya yang lambat dia. Tapi kalau sholat ya harus ikut, tapi kalau selesai sholat enggak. Itu zikirnya Rasulullah SAW, para sahabat mendengar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW.